Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Arga Travel, aplikasi pemesanan tiket berbasis website. Di sini saya bersama 3 orang teman saya, yaitu yang pertama Nadia Amara, dengan NIM F1D020069. Yang kedua ada Rizwan Alfian, dengan NIM F1D020091. Yang ketiga ada Syahrul Amri dengan NIM F1D020097 dan saya sendiri Bagas Adinata dengan NIM F1D020011. Adapun business goals dari Arga Travel ini sendiri yaitu aplikasi tiket travel sederhana berbasis website ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan mobilitas secara cepat, khususnya bagi pengguna kendaraan umum, yang dimana dalam kasus ini adalah bis. Kesusahan dalam memperoleh tiket secara manual menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini penumpang jasa angkutan umum bis. Selain itu, dengan adanya aplikasi booking tiket travel sederhana berbasis website ini, admin di sini juga dapat berperan sebagai administrasi, dapat lebih mudah melayani calon penumpang setelah sebelumnya mengalami sedikit kendala dikarenakan jumlah calon penumpang yang banyak. Admin dapat mendata serta mengecek user, yaitu penumpang yang mendaftar di aplikasi, kemudian dapat juga menambah jadwal atau menambah rute perjalanan serta bis berdasarkan jumlah calon penumpang yang mendaftar di website. Selain itu, data pengunjung yang mendaftar dapat langsung memilih sendiri bis yang akan digunakan sesuai rute perjalanan yang tersedia dan ingin dituju. Setelah itu, user juga dapat mengunduh secara langsung etiket bukti telah melakukan booking tiket, kemudian diarahkan otomatis oleh sistem untuk mengunduhnya dalam bentuk PDF. Berdasarkan etiket, penumpang dapat menyimpan sebagai bukti dan prasyarat untuk berdasarkan prasyarat untuk menggunakan layanan bis kami. Kemudian yang terpenting adalah setelah sebelumnya melakukan pembayaran di website, data pembayaran akan disimpan langsung di database. Produk vision, yaitu yang produk vision dari Arga Travel ini sendiri. Yang pertama, penggunaan aplikasi booking tiket travel sederhana berbasis website ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat pengguna transportasi umum, yakni bis, sehingga lebih efektif dan efisien dalam masalah waktu. Yang kedua, dapat memilih rute perjalanan serta bis secara cepat hanya dengan menggunakan perangkat elektronik sendiri, misalnya smartphone atau PC. Yang ketiga, dapat memesan tiket dengan mudah hanya dengan mencetak etiket sudah dapat menjadi bukti telah menyelesaikan persyaratan administrasi di sistem. Adapun kebutuhan perangkat untuk menyusun aplikasi pemesanan tiket berbasis website ini sendiri, yaitu yang pertama perangkat keras, ya, antara lain komputer atau PC. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu web browser, XMPP, dan text editor Visual Studio Code. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Amara. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membahas tentang use case diagram. Di use case ini, kita dapat fokus pada beberapa aktor, yaitu ada admin, user, dan supervisor, di mana supervisor adalah pemilik dari Arga Travel, yang mana supervisor dapat melakukan semua yang dapat dilakukan oleh admin dan user. Kemudian dengan beberapa tambahan fitur seperti menambah data rekening, mencetak laporan tiket, dan melihat grafik perjalanan serta data seluruh pengunjung.
Pada use case diagram ini menggambarkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor. Terdapat juga beberapa kegiatan yang dilakukan aktor yang harus melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan segala aktivitas yang tersedia di aplikasi. Kemudian setelah login, aktor-aktor tersebut yang salah satunya merupakan admin dapat melakukan segala aktivitas yang ada. Kemudian supervisor juga dapat melakukan segala aktivitas yang ada. Aktor-aktor yang lain juga dapat akses aktivitas sesuai dengan dengan perannya masing-masing. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai aktor-aktornya. Aktor-aktor yang berperan dalam sistem informasi Arga Travel, pemesanan tiket Arga Travel ini, itu yang pertama ada admin, di mana deskripsi dari persona adminnya yang pertama harus login ke sistem, kemudian mengelola data bus, mengelola jadwal atau rute keberangkatan, mengelola akun penumpang, mengelola list tiket atau data orderan, mengkonfirmasi data pemesanan tiket, dan logout dari sistem. User yang kedua yaitu user atau pelanggan, di mana yang pertama pelanggan itu harus login ke sistem, kemudian melihat data pribadi, mengubah data pribadi, melihat jadwal atau rute keberangkatan, memesan tiket, membayar tiket, mencetak tiket, dan logout dari sistem. Kemudian aktor yang terakhir yaitu supervisor, di mana supervisor ini dapat melakukan login ke sistem, mengelola data bus, mengelola jadwal atau rute keberangkatan, mengelola akun penumpang, mengelola list tiket atau data orderan, mengkonfirmasi data pemesan tiket, menambah data rekening, melihat data rekening, melihat grafik perjalanan antar kota, melihat laporan data tiket per tanggal, dan logout dari sistem. Kemudian penjelasan yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu kelas diagram. Kemudian kita akan membahas tentang kelas diagram, di mana Katia Rizwan minta tolong, saya lagi buka Word-nya sebentar. Oke, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu kelas diagram. Di sini karena gambarnya kurang jelas, maka kita akan membuka saja gambarnya, kelas diagram. Nah, di sini yang dibahas di kelas diagram itu ada controller dan model, di mana controller ini terhubung dengan model dari aplikasi tersebut. Di controller, yang pertama itu ada tabel order yang berisikan atribut ada ID order, kode order, kode tiket, kode jadwal, kode pelanggan, kode bank, asal order, nama order, tanggal beli order, tanggal berangkat order, kemudian ada tanggal berangkat order, ada nama kursi order, umur dari kursi order, nomor kursi order, nomor KTP order, nomor telepon order, alamat order, email order, expired order, QR code order, dan status order dengan metodenya yaitu ada construct, kemudian ada get security, index, view order, dan insert ticket. Kemudian tabel yang kedua itu ada tabel laporan, di mana laporan ini tidak terdapat atribut apapun, melainkan terdapat beberapa metode seperti metode construct, get security, index, dan laporan tanggal. Kemudian
controller yang ketiga yaitu konfirmasi, di mana di konfirmasi ini terdapat beberapa atribut seperti kode konfirmasi, kode order, nama konfirmasi, nama bank konfirmasi, nomor rekening konfirmasi, total konfirmasi, dan foto konfirmasi dengan metode construct, get security, index, dan view konfirmasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada admin, di mana di sini terdapat kode admin, nama admin, user admin, password admin, image admin, level admin, status admin, dan date create admin dengan metode construct, get security, dan index. Kemudian di sini ada yang selanjutnya yaitu ada bank yang isinya itu ada kode bank, nasabah bank, nama bank, nomor rekening bank, dan foto bank dengan metode construct, get security, index, dan view bank. Kemudian yang selanjutnya ada bus dengan atribut kode bus, nama bus, plat bus, kapasitas bus, status bus, dan deskripsi bus dengan metode construct, index, view bus, dan tambah bus. Kemudian yang selanjutnya ada login, yang mana atributnya itu tidak ada dan hanya berisi metode-metode seperti construct, get security, get user IP, index, logout, dan check user. Kemudian di sini ada yang selanjutnya yaitu ada profile, di mana profile ini tidak terdapat tabel database-nya dan hanya memiliki metode yang yaitu get security, construct, index, profile saya, edit profile, tiket saya, dan change password. Kemudian yang selanjutnya ada home. Home ini juga adalah salah satu controller yang tidak memiliki atribut dengan hanya memiliki metode yaitu ada construct, get security, index, profile, edit profile, dan newsletter. Kemudian di sini yang selanjutnya ada rute, di mana rute ini juga sama, tidak memiliki atribut karena dia bukan termasuk tabel database dengan beberapa metode seperti construct, get security, get user IP, index, view index, dan tambah tujuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang selanjutnya ada grafik, di mana grafik ini juga tidak memiliki atribut karena bukan termasuk di dalam tabel database dengan metode construct, lihat grafik batang, dan lihat grafik pie. Kemudian di sini ada pelanggan. Pelanggan ini termasuk ke dalam database system yang isinya atributnya itu ada kode pelanggan, username pelanggan, password pelanggan, nomor KTP pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, email pelanggan, telepon pelanggan, image pelanggan, status pelanggan, dan date create pelanggan dengan metode construct, get security, dan index. Kemudian di sini ada jadwal. Di sini ada jadwal. Yang ini. Di jadwal itu terdapat atribut kode jadwal, kode bus, kode tujuan, kode asal, wilayah jadwal, jam berangkat jadwal, jam tiba jadwal, dan harga jadwal dengan metode construct, get security, index, view tambah jadwal, dan view jadwal, serta edit harga. Kemudian yang terakhir dari controller itu ada tiket, yang mana beberapa atribut yang digunakan seperti kode tiket, kode order, nama tiket, kursi tiket, umur tiket, asal beli tiket, harga tiket, e-tiket, status tiket, create tanggal tiket,
dan create admin ticket dengan beberapa metode yang digunakan seperti construct, get security, index, check ticket, cek jadwal, before beli, after beli, get ticket, check order, payment, check out, konfirmasi, insert konfirmasi, dan cetak. Kemudian di sini ada models yang mana yang digunakan dalam aplikasi ini itu ada 2. Yang pertama ada get code model yang berisi metode get kode jadwal, get kode tujuan, get kode bus, get kode tempo order, get kode pelanggan, get kode konfirmasi, dan get kode admin. Dan yang kedua yaitu ada model grafik yang metodenya yaitu QRI jumlah tujuan. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu tabel basis data, yang dimana tabel basis data ini terdapat 11 tabel, yang diantaranya yaitu pertama tabel admin, yang dalam fieldnya terdapat kode admin, nama admin, user admin, password admin, IMG admin, level admin, status admin, dan date create admin. Selanjutnya tabel bank yaitu kode bank, nasabah bank, nama bank, nomrek bank, dan foto bank. Kemudian untuk tipenya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya itu tabel bus, yang fieldnya terdapat kode bus, nama bus, plat bus, kapasitas bus, status bus, dan deskripsi bus. Selanjutnya itu tabel jadwal, kode jadwal, kode bus, kode tujuan, kode asal, wilayah jadwal, jam berangkat jadwal, jam tiba jadwal, dan harga jadwal. Selanjutnya itu tabel konfirmasi, yang dalam fieldnya terdapat kode konfirmasi, kode order, nama konfirmasi, nama bank konfirmasi, nomor konfirmasi, total konfirmasi, dan foto konfirmasi. Dan dapat dilihat juga untuk tipenya itu parchar semua. Selanjutnya itu tabel level, dalam fieldnya terdapat kode level dan nama level. Sama halnya juga dengan tabel menu, terdapat kode menu dan nama menu. Selanjutnya itu yang terdapat banyak field yaitu di tabel order, bisa dilihat pada layar. Kemudian tabel pelanggan, terdapat kode pelanggan, username pelanggan, password pelanggan, no KTP pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, email pelanggan, telepon pelanggan, IMG pelanggan, status pelanggan, dan date create pelanggan. Selanjutnya terdapat tabel tujuan dengan field kode tujuan, kota tujuan, nama tujuan, nama terminal tujuan, terminal tujuan. Yang terakhir terdapat tabel tiket, yang pada fieldnya terdapat kode tiket, kode order, nama tiket, kursi tiket, umur tiket, asal beli tiket, harga tiket, e-tiket, status tiket, create tanggal tiket, create admin tiket. Selanjutnya itu entity relationship diagram atau biasa dikenal dengan IRD. Jadi pada gambar IRD ini meracu pada tabel basis data yang tadi. Yang dimana pada gambar IRD ini terdapat 11 entitas. Kemudian untuk entitasnya yang berelasi diantaranya yaitu tabel bank, tabel order, tabel konfirmasi, dan tabel tiket. Kemudian di sini juga terdapat tabel tujuan yang hanya berelasi dengan tabel jadwal. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya itu untuk tabel yang tidak berelasi atau berdiri sendiri, dikarenakan tabel ini tidak memiliki foreign key yang menghubungkan entitas-entitas tersebut. Dan untuk jumlah tabel yang tidak memiliki relasi berjumlah 5, yang diantaranya itu tabel pelanggan, tabel admin, tabel menu, tabel bus, dan tabel level. Yang selanjutnya itu objek diagram.
Jadi di objek diagram ini menggambarkan hubungan antara objek dan hubungan antar Argentine dari Argentine. Jadi di sini maksudnya itu contoh tabel admin memiliki beberapa hubungan dengan tabel lainnya, yang diantaranya itu tabel bank, tabel bus, dan tabel level. Selanjutnya saya serahkan ke Sahrul Amri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Pertama itu tentang sequence diagram admin melakukan login ke sistem. Di sini kita memiliki admin sebagai aktor, kemudian ada objeknya login page, objek, validate user, dan tabel admin. Di sini pertama admin akan memasukkan username dan password, kemudian dia akan login, kemudian di validate user itu akan di-create, menghasilkan query check login, kemudian akan menghasilkan username dan password dari admin tersebut, kemudian akan dieksekusi dan selesai. Kemudian yang kedua itu ada logcode, sequence diagram logcode, sama dengan yang tadi. Di sini aktornya itu admin, kemudian dia akan melakukan menu login terlebih dahulu sebelum logout, kemudian dia akan memvalidasikan dengan logout, kemudian setelah logout itu berhasil, dia akan kembali ke halaman login page. Kemudian ada sequence diagram tentang admin mengelola data jadwal. Di sini aktornya itu admin, kemudian ada data jadwal menuju ke objek menu pengolahan data jadwal, kemudian di objek menu pengolahan data jadwal akan mengakses data menuju ke sistem, kemudian di sistem ini data yang ada di sistem kemudian akan dikirimkan ke database jadi get data. Data yang di database ini akan dia menampilkan jadwal, kemudian terdapat pilihan menyimpan, menghapus, dan manajemen data dengan query, save, delete, dan manage. Kemudian setelah dilakukan perubahan di database akan menampilkan perubahan, dan di menunya akan menampilkan pesan successful message. Berikutnya itu ada sequence diagram mengelola tiket. Di sini aktornya itu ada admin, kemudian untuk objeknya itu ada menu pengolahan data tiket, sistem, dan database. Kemudian di sini dapat dilihat ada data tiket, kemudian data tiketnya akan mengakses ke sistem. Sistem akan mengirimkan datanya ke database. Database akan mengolahnya dan menampilkan data tiket. Kemudian ada pilihan menyimpan, menghapus, dan memanage data. Dan akan dieksekusi dengan perintah save, delete, dan manage. Kemudian akan mengalami perubahan, dan perubahannya akan ditampilkan di sistem. Kemudian di sini ada sequence diagram untuk user melihat data. Dapat dilihat di sini, user terlebih dahulu mengisi username, passwordnya, kemudian ada di menu data settingnya itu akan ada mengsubmit username, password di sistem, kemudian di sistem itu akan mengirimkan ke user dengan perintah save. Kemudian data dari user tersebut akan divalidasikan, kemudian disimpan passwordnya, dan data tersebut akan dikirimkan kembali ke user sampai data tersebut sukses. Itu tadi penjelasan tentang mengenai sequence diagram. Berikutnya ada penjelasan mengenai activity diagram. Di sini ada activity diagram tentang admin, user, dan supervisor untuk login, dan juga admin, user, supervisor untuk logout dari sistem. Pertama, untuk terlebih dahulu kita melihat di sini untuk activity diagram untuk loginnya. Pertama itu di sini masuk ke halaman, kemudian di sistemnya akan menampilkan halaman login. Jika iya, maka ia akan masukkan nama, username, dan password. Namun jika tidak, akan memvalidasi lagi apakah username dan password ini benar atau tidak. Di sini ada validasinya, kemudian akan menampilkan halaman utama dan selesai. Kemudian di logoutnya itu
Pertama kita menekan tombol logout, kemudian di sistemnya akan menampilkan notifikasi apakah siap untuk logout. Jika siap akan menampilkan ke halaman utama, jika tidak akan kembali ke halaman sebelumnya. Tadi di sini jika kita memilih iya maka akan selesai, akan logout dan tampilan halaman utama kembali. Kemudian ada activity diagram untuk admin menambah bus dan user mencari pesan tiket. Di sini ada activity diagram untuk admin menambah bus. Pertama, admin terlebih dahulu mengakses halaman admin, kemudian menampilkan halaman database, sistem akan menampilkan halaman database, kemudian di admin akan melakukan tindakan lagi untuk memilih tambah bus, kemudian sistem akan menampilkan menambah bus dan selesai. Kemudian untuk activity diagram usernya, di sini pertama user akan mengakses halaman, kemudian sistem akan menampilkan halaman, kemudian di sistem ini user akan kembali memilih cari dan pesan tiket, dan user memilih jadwal, tujuan, dan bus, kemudian klik cari, maka sistem akan memproses hasil pencarian dan akan selesai. Kemudian di sini ada activity diagram untuk user mengunduh etiket di sistem. Di sini ada pertama itu user mengakses halaman, kemudian sistem akan menampilkan halaman, kemudian user kembali memilih tiket saya. Di sini user memilih tiket sesuai dengan kebutuhannya, kemudian user akan mengklik cetak tiket. Nah, sistem akan memprosesnya dan melakukan pengunduhan tiket secara PDF nantinya dan selesai. Nah, di sini ada contoh desain interface-nya. Desain interface aplikasi yang kami miliki. Di sini ada halamannya, halaman login-nya, ada username, password, kemudian ada untuk registernya. Di sini kita memasukkan nama, email, alamat, username, dan password, kemudian kita akan daftar. Di sini adalah kolom cari dan pesan tiket tadi. Di sini dapat kita melakukan mencari dan memesan tiket dengan melakukan klik pencarian dengan sebelumnya memilih tanggal, asal, dan tujuan. Ini adalah halaman awalnya, halaman home-nya. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini tadi yang desain interface-nya tentang tiket tadi yang user akan mengunduh tiketnya. Di sini nanti tinggal kita mengklik cetak tiket pada navigasi tombol warna hijau ini, kita akan cetak tiket, nanti akan menghasilkan tiket berupa e-tiket dalam bentuk PDF. Mungkin itu di interface-nya. Di sini kemudian ada summary-nya. Secara keseluruhan berdasarkan tugas besar yang telah kami buat, total user storage, dan tugas dan estimasi usaha yang telah kami buat. Di sini total usernya itu ada 3. Kemudian total user storage atau US-nya prioritas satunya ada 15, dan total tugasnya ada 15. Jadi seperti itu. Jadi ini sedikit penjelasan dari website kami, website booking tiket travel sederhana. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.